Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menuliskan presentasi daripada materi mata kuliah desain pembelajaran di kelompok 2. Saya Angdet akan mencoba mempresentasikan slide daripada desain dokumen. Jadi di dalam desain dokumen itu ada 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah harus ada judul kursus atau harus ada judul pelatihan itu. Kemudian yang kedua, ada nama perusahaan, identitas daripada kursus tersebut. Yang ketiga, itu harus ada tanggal di mana kursus itu dilaksanakan, seperti itu. Kemudian di dalam desain dokumen juga itu harus bisa mendeskripsikan secara khusus apa daripada kursus itu sendiri. Yang kedua adalah skema pembelajarannya seperti apa. Yang kemudian yang ketiga adalah tingkat kehadiran dari peserta pelatihan itu sendiri atau peserta didik. Kemudian harus ada tujuan dan sasaran yang akan hendak dicapai. Kemudian gambaran yang lainnya adalah harus ada prasyarat dan persyaratan kursus, baik daripada teknis maupun logistisnya. Kemudian harus ada juga yang namanya pertimbangan dan spesifikasi perangkat lunak yang memadai dan perangkat kerasnya itu sendiri, guna menunjang keberhasilan ataupun kelancaran daripada kursus itu yang akan dilaksanakan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah metode pengiriman. Selanjutnya kita akan mencoba mempelajari dalam bagian ini dalam desain kursus, di mana ada yang namanya struktur di mana dalamnya adalah sebuah pengantar. Nah, pengantar di sini akan diberi waktu misalkan 10 menit dalam menyampaikan, di mana isinya ada yang namanya pengantar itu sendiri, kemudian navigasi sebagai petunjuk, kemudian topik bahasan yang akan dibahas, tujuan dan sasaran, serta manfaat audiens dan pelajar. Kemudian struktur berikutnya dalam desain kursus itu ada namanya bahasan ataupun materi bahasan 1. Materi 1, di mana materi ini akan diberikan waktu misalkan 45 kali 2 kali 45 menit, misalkan seperti itu. Kemudian di mana isinya itu harus ada tujuan, kemudian ada pengambil perhatian, pengaturan panggung, atau penjelasan dari konten presentasi materi, atau contoh atau demonstrasi, atau ada permainan interaktivitas, kemudian berlatih dengan umpan balik langsung, penilaian dengan umpan balik langsung, atau ringkasan pelajar. Nah, itu. Kemudian dalam sesi kursus berikutnya, struktur bahasanya itu adalah bahasan 2, atau materi 2, atau topik yang kedua. Di sana juga harus ada waktu yang akan dibatasi, misalkan tadi sudah disampaikan 2 kali 45 menit misalkan. Yang mana kontennya dalamnya ada objektivitas, pengambil perhatian atau pengaturan panggung, seperti itu, penjelasan dari konten itu sendiri, kemudian ada contoh demonstrasi atau ada game juga, kemudian berbalik dengan umpan balik langsung, kemudian ada penilaian dengan umpan balik langsung serta ringkasan pelajaran. Kemudian struktur berikutnya di bahasan 3 juga sama, diberikan waktu, kemudian kontennya hampir sama ya di sini, dan terakhir ada ringkasan pelajaran itu sendiri. Kemudian di bahasan, nah ini bahasan diskursus diberi waktu juga, di mana kontennya adalah tinjau poin-poin utama yang tercakup dalam pelajaran, baik rangkuman konsep-konsep kunci atau kata kunci maupun yang lainnya. Dan harus ditinjau tujuannya itu sendiri guna mencapai sebuah keberhasilan yang harus dicapai. Kemudian struktur yang terakhir dalam dasar kursus adalah ada sebuah penilaian di dalam praktik di evaluasi level 2, di mana itu juga diberi waktu. Di sana ada jumlah pertanyaan, ada jenis pertanyaan, misalkan pilihan ganda, esai, ataupun menjodohkan atau pencocokan, seperti itu. Kemudian harus terkait langsung juga dengan tujuan dan serta ada umpan balik korektif dan diberi nilai kelulusan. Nah, selanjutnya ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu sendiri diberikan waktu, kemudian evaluasi itu sendiri di dalamnya ada sebuah reaksi pelajar terhadap kursus. Misalnya ada survei, ada kuesioner, setelah ada pelatihan itu seperti apa hasilnya, apakah ada memberikan feedback positif atau sebaliknya, seperti itu. Kemudian apakah dengan adanya pelatihan ini memberikan sebuah perubahan kepada perilaku benar-benar terjadi, seperti itu. Kemudian sebagai hasil dari pelatihan dan hasil pada bisnis, misalnya ada sebuah kebutuhan tindak lanjut, kemudian ada wawancara manajer, ada pelaksanaan, dan kelompok fokus dalam mengirimkan pesan, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu tambahan sumber daya, di mana ini juga diberikan waktu beberapa menit, seperti itu, di mana di sana menjelaskan tentang alat bantu kerjanya seperti apa, dokumennya apa aja,
kemudian tautan yang akan kita linkkan di mana, gitu. Kemudian ada glosarium dan bahan pelengkap lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.